Tapi kalau KPPS benar, pasti benar semua. Saking ambisi ngebet kepengen menang secara curang, meskipun diulang hitung ulang tetap aja curang. Ini seorang ibu dari Tegal Sari, saksi dari kecamatan, selalu dikibuli sama orang-orang KPPS. Lah kan aku udah bilang, yang namanya ada yang namanya kepolisian juga tim 12 ya, dibentuk tim 12. Percuma ya, mereka ini udah kerjasama, oknum-oknum ini yang dibentuk oleh penguasa ya, sengaja ya, pontang-panting berbusa-busa lah Indonesia. Kecuali ini ya, kecuali demo besar-besaran udah bertumpah darah ya, udah banyak yang mati, baru tuh angkat bicara itu si Jokodoknya ya, Mukidinya itu loh ya. Kenapa? Ya kudu di demo dulu, kudu tumpah darah dulu, kudu semuanya. Sampai saat ini loh, ini udah hitungan kedua. Ini saksi dari kecamatan Tegal Sari ini ya. Ya ini Tegal Sari, ini ibu ini ya. Kalau KPPS benar, semua akan benar. Diulang lagi, tetap aja udah diiniin lagi, dimasukin lagi, dicatat lagi, ditambahin lagi, dicatat lagi, ditambahin lagi. Ya kan udah dibenerin, ditambahin lagi. Memang petugas KPPS-nya itu emang curang, bro, udah. Ya, nggak bisa, saking ngebetnya itu Prabowo pengen berkuasa sama adanya Hasim itu ya. Pengen banget berkuasa. Jadi begini negara kita. Setiap Prabowo itu mencalonkan diri, setiap Indonesia itu menjadi gaduh. Terus ada Mama Papua juga itu, sekeluarga ada 5 mencoblos, ya kan? Ya itu keluarganya. Yang namanya kertas capres dan cawapres nggak dikasih, hanya dapil dan lain-lain aja yang dikasih. Protes tuh Mama Papua juga, kenapa kami tidak boleh mencoblos presiden begitu? Apa artinya kampung ini? Kok kerjasama? Juga ada yang di Papua ya dicoblos di rumah sendiri. Tuh nanti saya setit juga itu ya, dicoblos semua di rumah. Ya inikah demokrasinya Bapak Jokowi saat ini? Kemudian Indonesia, model-model kita begini nggak boleh bicara bro, nggak boleh komentar bro, ya intimidasi dilakukan. Kalau tahu alamatnya, kalau tahu ini, abis ini orang, ya. Selalu Indonesia kok jadi begini ya, ngalahin otoriternya si yang namanya Soeharto ya. Duh, ngebet banget kayaknya. Ya ingin mempertahankan karena ditolak yang namanya PDIP kemarin ya, dia minta 3 periode. Jadi begini, sakit hati karena ditolak. Ini wali kota dia didukung PDI, diangkat dikasih gubernur ya kan, kemudian beranjak lagi menjadi presiden. Ketika dia lupa makan kacang lupa kulit begini bro, minta 3 periode. Ya kan, dia bilang kalau 3 periode nggak mau sesuai aturan konstitusi, tapi anaknya nabrak konstitusi. Peraturan umur ada di situ. Lo kok lucu? Ini loh ya, salah satunya ibu-ibu yang mempertahankan demokrasi, hak pilih, tapi udah kedua kalinya diulang, tetap mereka itu yang nilainya 1 tetap dimasukin 2, hitungan KPU bro, yang 2 tetap masuknya 4 gitu. Kasian loh ya, rakyat biasa dibeginiin, ngibul-ngibulin para saksi ini ya, para petugas KPPS-nya, ngajarin rakyat ini nggak jujur sekarang ini. Yang lebih malu lagi, Indonesia saat ini disorot dunia. Quick on sudah diumumkan pemenangnya sebelum pemilu. Itu yang lebih lucu lagi. Apa artinya demokrasi ini sekarang ini Pak Wi? Pak Wo?
Dia ambisi karena perkataannya Gus Dur. Dia orang yang ikhlas memimpin ini. Tapi ingat bro, ya ramalan Jayabaya itu berakhiran wo atau ui. Calon pemimpin bukan tok, bukan Subianto, bukan Edan. Bukan tok, bukan Edan ya. Nah, wo atau ui loh. Benar itu ramalannya Jayabaya itu. Indonesia akan bertumpah darah semuanya. Ya, ketika dia merebut kekuasaan secara kekerasan. Tapi ya, ada seseorang yang menyelamatkan Indonesia ini, Ratu Adil. Ratu Adil gitu. Ya. Ini bukan keadilan, dia bukan Ratu Adil, Bro. Bukan Ratu Adil, dia Ratu Ngibul ini, ya. Ini bukan Ratu Adil. Bukan juga Bran, ya akhiran namanya, bukan Tok, juga bukan Edan, ya. Nama calon pemimpin yang terbaik untuk memajukan Indonesia. Itu salah satunya. Ini memaksakan kehendak yang namanya Tok, memaksakan yang namanya Edan pula. Ya Allah, ya Robbi. Demokrasi macam apa saat ini, bro? Demokrasi macam apa? Andi Anapitupulu dihalang-halangi oleh pendukung 02 itu. Ketika geruduk yang namanya KPU. Salah satu jalan yaitu deh, turunkan itu KPU, pecat itu Hasyim Hasyari. Ya. Itu tindak lanjuti itu yang namanya Kodari itu. Sudah aman Indonesia. Pemilu ulang udah titik. Ada tuh yang komen, emang Anda yang biayain? Anggaran buat pemilu itu udah dibancak-bancakin sama pejabat-pejabat yang maru kekuasaan, terutama di KPU yang ngatur itu. Pakai inilah, server lah, alat inilah, alat itulah. Dibuat bancakan, bansosnya lah, beras ditimbun lah, gula, minyak, segala macam akan hilang. Salah satu emak yang saya salut ini tuh untuk membuka kedok para petugas-petugas KPPS. Salam waras. Semoga ibu itu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan didiskualifikasikan orang yang curang itu. Curang tetaplah curang. Satu, kemudian mengisi di itunya dicoretnya 2. Yang 03-nya 1 belum ditulis, pura-pura lupa, ya kan? Begitu kan? Udah ketiga baru ditulis 1. Kalau yang 02 1 ditulisnya 3. Goblok! Indonesia disuruh diam semua oleh petugas KPPS-nya. Dibungkam semua. Ya Allah ya Rabbi, terlaknatlah sudah itu orang-orang petugas-petugas yang mendukung pecundang yang ingin berkuasa, mendukung kecurangan yang amburadul Indonesia demokrasinya begini. Salam waras.